Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Antam. Hari ini tanggal 23 Oktober untuk saham Antam turun cukup dalam 4% lebih, 4,11% ke level 1750. Ini kalau secara teknikal kurang bagus ya untuk saham Antam karena hari ini berhasil jebol 1770. Kalau kita cek coba untuk transaksinya hari ini untuk saham Antam ya, hari ini untuk saham Antam asinya sendiri net sell, masih net sell 6,9 M. Jadi asinya masih jualan. Kalau kita cek hari awal bulan ini untuk saham Antam asinya cenderung keluar ya, net sell 72 M-an lebih. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Antam hari ini tanggal 23 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng masih ada yang distribusi paling banyak itu BB yang keluar versi lokal ya. Untuk lokalnya ada yang distribusi untuk asinya net sell, harga sahamnya turun cukup dalam untuk saham Antam. Jadi untuk besok Selasa perlu hati-hati kalau Antam ini nggak bisa breakout dan bertahan di atas 1770, ada kemungkinan turun lagi lebih dalam untuk level harga saat ini. Berarti untuk support terdekatnya di level ini ya, kalau masih merah sih bisa tunggu aja di area 1705 ya. Kalau sampai jebol di bawah itu ya jangan buru-buru entry, takutnya bisa nguji support kuatnya yang di 1500-an ya, tapi semoga aja enggak sih. Tapi kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Antam kalau langsung dibuka merah sih perhatikan saja level 1705 ya, 1705 ini support terdekatnya, dan yang jadi resisten untuk level harga saat ini ya ini di 1770 udah jadi resisten Antam. Hari ini masih distribusi. Coba kalau kita cek dari minggu lalu, kita cek dari tanggal 16, kira-kira untuk saham Antam ini masih cenderung distribusi atau ada yang nampung. Yang nampung ZP sih ya. ZP yang masuk itu versi asing, dan untuk hari ini tanggal 23 Oktober untuk ZP versi asingnya malah keluar ini ya 100% selling. Ya nggak 100% sih, hampir seluruh transaksinya itu selling untuk ZP asing di saham Antam ya. Kalau kita cek dari tanggal 16, AVG buy-nya di level ZP-nya 1844 floating loss ya. Begitu untuk saham Antam, semoga aja bisa ini sih mantul di area 1700-an, tapi kalau sampai jebol di bawah itu berarti ya jangan buru-buru entry lagi mungkin, atau yang mau average down berarti ya jangan buru-buru average down kalau sampai jebol di bawah 1705. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham MDKA yang hari ini turun lagi ke area support kuatnya ya, padahal tadi itu sempat ya emang sudah turun ya, tadi itu di awal market sempat turun lumayan dalam, kemudian diangkat naik sebenarnya, cuman diturunin lagi dan close di area support kuatnya 2380. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market, semoga nggak jebol di bawah 2370 ya. Jebol di bawah itu ya berarti jangan buru-buru buat entry ya, takutnya bisa nguji 2000-an ya, deket-deket 2030 itu support selanjutnya untuk saham MDK. Misal besok jebol 2370, coba kalau kita cek ya untuk transaksinya MDKA, asinya sendiri dalam dari awal bulan ini ya itu cenderung jualan di saham MDKA sampai hari ini tanggal 23 masih masuk sih, cuman nggak terlalu banyak ya. Untuk hari ini asinya net buy 2,3 M, berarti ya semoga aja besok mantul naik ya MDKA. Hari ini tanggal 23 Oktober secara keseluruhan ada BK versi asing ini yang nampung ya. Untuk BK yang masuk itu versi asing, yang keluar juga ZP-nya lokal sih. Jadi hari ini lokalnya net sell ya, distribusi ada ZP versi lokal net sell 10,8 M. Selain ZP untuk lokalnya yang keluar ada TP, YB, kemudian TF ya. Kalau perhatikan antara nilai transaksi dan net valuasinya sih nggak beda jauh, jadi mereka cenderung distribusi hari ini di saham MDKA, dan yang nampung ini
BK versi asing, tapi secara keseluruhan sih masih di iya, distribusi sih cuman nggak gede-gede banget, semoga aja masih bisa bertahan di area sini ya, di atas 1370 untuk eee, besok Selasa ya. Kalau mau berspekulasi buy ini udah di area support sih, siapa tahu langsung mantul naik ya. Dan kalau tujuannya untuk trading ya nggak ada salahnya buat pasang antisipasi kalau sampai jebol di bawah 1350. Mungkin kalau jebol di bawah supportnya ini ya bisa cut loss bagian kalau nggak mau semuanya ya, nanti average down di area support selanjutnya. Mungkin seperti itu skenario-nya untuk saham MTKA. Tapi kalau menurut saya sih untuk besok kayaknya sih mungkin akan sideways dulu ya di ya semoga aja mantul naik sih rebound, semoga seperti itu. Tapi kalau sampai jebol ya seperti tadi nggak ada salahnya buat pasang antisipasi buat teman-teman yang misal entry di area saat ini. Oke, itu untuk saham MTKA. Untuk selanjutnya kita cek saham Inco yang harganya hari ini juga turun cukup dalam ya, setelah beberapa waktu terakhir itu mulai mencoba naik sih, nggak sempat nyentuh resisten, turun lagi. Untuk level harga saat ini supportnya berarti masih di 5.380. Ini kalau secara teknikal sih ya cenderung konsolidasi ya di harga bawah ini. Ini hitungannya sih kalau menurut saya eh iya, Inco ini menarik sih secara fundamental perusahaannya ya. Jadi sebenarnya buat yang mau entry atau invest ya bisa dipertimbangkan sih, ini harganya udah di bawah 6.000 apalagi ya. Coba kalau kita cek sekilas ya untuk saham Inco ini cukup bagus loh. Inco di harga saat ini itu PBV-nya 1,5, net profit margin-nya lumayan gede 25% ya. Kemudian liquidity ratio-nya masih sangat sehat. Ini DER-nya hitungannya kecil, hutangnya ini untuk saham Inco karena rasionya cukup gede ya. Tapi ini kegedean nggak ya 500% ini. Berarti aset lancarnya banyak ya ini untuk saham Inco. Dan bagi dividen sih walaupun yield-nya cuma 1,6% ya, karena dividen payout ratio-nya juga kecil, jadi 17% aja. Jadi sebagian besar profitnya ya masih digunakan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Jadi untuk saham Inco kemungkinan sih ya ini perusahaan masih kalau lihat DPR-nya ya yang cuma 17% berarti masih bisa bertumbuh lagi ya, lebih gede. Jadi ya semoga aja masih bisa rebound sih, kalau mau invest ya bisa dipertimbangkan ini sebenarnya untuk saham Inco ya. Perhatikan saja level ini, kalau mau entry buat trading di tengah-tengah seperti ini ya, di level 5.500-an sebenarnya agak nanggung, bisa tunggu aja di area supportnya. Kalau misal besok masih turun, mungkin di bawah 5.400, dekat-dekat 5.400 lah, itu bisa dipertimbangkan buat entry di saham Inco. Kemudian kalau mau pasang antisipasi ya bisa sedikit di bawah mungkin 5.325 atau disesuaikan aja. Mungkin seperti itu untuk saham Inco. Atau kalau tetap masih mau hold ya buat investasi sih kemungkinan buat ke 6.000-an lagi kalau menurut saya masih sangat mungkin ya. Oke, itu untuk saham Inco. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 3 Oktober untuk saham Inco, aslinya sendiri net sell 2,6 M. Inco kalau kita cek lebih detail lagi, Inco hari ini tanggal 23 secara keseluruhan yang jualan paling banyak AKZP dan mereka broker-broker asing ya, AKZP-nya versi asing dan yang nampung juga asing loh, CC versi asing. Jadi untuk transaksinya ini didominasi oleh asing ya, yang transaksi cukup gede hari ini asing untuk saham Inco. Kalau kita cek dari awal bulan ini aja, untuk saham Inco sesinya terus masuk ya, cenderung akumulasi sampai hari ini pun untuk sesi versi asing masih masuk. Kalau kita cek dari awal bulan net buy 125 M. Jadi semoga aja untuk saham Inco ini sih ada yang jaga harganya supaya nggak jebol di bawah 5.375 ya, berarti ya 5.400 lah, itu anggap aja area support untuk saham Inco. Oke, itu untuk
saham Inco sebetulnya sih kalau mau masuk mulai nyicil buat invest ya. Tapi kembali lagi disclaimer karena resiko ditanggung sendiri-sendiri. Nggak tahu juga kapan akan rebound lagi di atas 6.000 atau bahkan 7.000. Tapi semoga aja uh, akhir tahun ini ya paling nggak mudah-mudahan untuk Inco itu bisa rebound. Oke, itu untuk saham Inco. Selanjutnya kita cek saham BRPT yang hari ini untuk saham BRPT turun lagi 1,9% dan ini hitungannya sudah koreksinya cukup dalam ya setelah nyentuh level tertingginya untuk saham BRPT waktu itu pas pucuknya di area sini sih 1.500-an ya, 1.520 itu hitungannya pucuknya untuk saham BRPT. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini maka harga saat ini hitungnya berada di area support. Tadi sempat jebol ya, sempat ke level 9.950 cuman ditarik naik lagi dan masih dijaga di atas 995 ya. Semoga aja besok nggak jebol, ini 990 lah ya. Ini sih hitungannya di area support ya. Jadi kalau kita cek di sini untuk saham BRPT untuk hari ini tanggal 23 Oktober asinya net buy loh, dan ini cukup banyak hari ini asinya masuk 43,3 M ya di saham BRPT. Kalau kita cek lebih detail lagi hari ini untuk saham BRPT tanggal 23 Oktober ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk asinya sendiri. Yang masuk ada BK ya, netbuy 26,9, kemudian CC versi asing netbuy 17,2, YUAK versi asing juga masuk. Yang keluar aslinya ZB aja ini net sell 10 eman lebih, jadi untuk aslinya setelah keseluruhan netbuy, lokalnya net sell, jadi turunnya saham BRPT ya ini di distribusi asing dan ditampung oleh lokal. Kalau kita cek dari awal bulan ini untuk saham BRPT BK ya yang pegang barang paling banyak ya, dan untuk BK CC sampai hari ini pun masih net buy. Semoga aja masih ada kemungkinan buat rebound untuk saham BRPT. Jadi untuk besok ini hitungannya di area support ya, jadi lihat aja di awal market kalau langsung hijau itu resistennya lumayan tinggi, jadi untuk swing ya lumayan sih kalau mau entry ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, ini hitungannya masih berada di area support ya, dan misal jebol itu support selanjutnya ada di level sini 935 itu area support untuk sampai RPT misal langsung dibuka merah. Jadi amannya sih mungkin kalau hijau ya kalau mau entry semoga aja bisa rebound naik ini nguji resistennya yang di 170, tapi kalau langsung merah bisa tunggu aja mungkin dekat-dekat 935 mungkin seperti itu ya untuk sampai RPT. Tapi kalau melihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok ada kemungkinan kalau enggak sideways malah naik ya, semoga aja sih seperti itu. Soalnya kalau lihat candlenya hari ini walaupun merah cuman perlawanan dari bawah ya, ketika tadi nyentuh level 950 buat naik lagi ke harga 1000-an ini hitungannya lumayan kuat perlawanannya ya. Jadi mudah-mudahan besok langsung dibuka hijau untuk saham BRPT. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita cek saham AMMN yang hari ini tanggal 23 Oktober masih bertahan di atas ya. Walaupun tadi sempat turun nguji supportnya di 6.500-an, cuman ya ditarik naik lagi. Jadi masih ada yang jaga ya untuk harga ini untuk saham MMN, harganya ada yang jaga. Lalu kita cek lebih detail lagi untuk hari ini asinya net sell, tapi siapa yang keluar apakah CC? Untuk AMMN hari ini tanggal 23 Oktober untuk asinya sendiri yang keluar ACC. ACC net sell 25,9 M. Selain CC, DX, AK, TP versi asing juga keluar. Jadi untuk hari ini asinya lumayan sih keluar di saham AMMN, dan yang masih masuk masih BK. BK-nya masih terus masuk di saham AMMN, dan untuk AK-nya sendiri net sell ya. Net sell 15,9 M, tapi karena BK masih masuk kemungkinan itu sih yang jaga harga di saham AMMN. Kalau lihat secara keseluruhan sih hari ini sebenarnya ada
sedikit distribusi ya. Ini untuk saham AMMN. Untuk lokalnya Netbuy, NI yang masuk cukup banyak, tapi aslinya net sell. Tapi BK-nya masih masuk sih, jadi semoga aja harganya masih dijaga oleh BK. Ini kalau kita cek dari awal bulan yang masuk paling banyak BK. BK-nya sampai hari ini pun masih masuk. Jadi untuk besok mungkin kalau nggak ini konsolidasi di atas ini ya, semoga aja masih bisa nguji 6.800 ya. 6.800 itu resisten terdekatnya sih untuk saham AMMN. Misal bisa breakout di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi, tapi ya mungkin lihat IHSG-nya dulu ya gimana. Kalau IHSG-nya masih lesu, ada kemungkinan sideways sih. Malah kalau masih terus-terusan lesu, hati-hati aja kalau sampai jebol 6.500. Mungkin seperti itu ya untuk saham AMMN. Selama nggak breakdown di bawah 6.500, kemungkinan sih trennya kalau nggak sideways ya naik. Semoga aja sih seperti itu, soalnya ini secara tren juga masih bullish ya. Dan untuk BK-nya juga belum distribusi, malah masih terus nambah muatan. Jaga harga untuk saham AMMN. Oke, itu untuk saham AMMN. Menurut saya sih kemungkinan untuk besok ya, harganya kayaknya di arah sini-sini aja ya kalau masih sepi. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR yang hari ini turun cukup dalam. Untuk saham UNTR ya, jebol support kuatnya di 25.300, jebol untuk saham UNTR. Close-nya di 25.000. Ya, hati-hati kalau misal besok nggak bisa breakout lagi, nggak bisa naik lagi di atas 25.350, apalagi masih melanjutkan penurunannya, bisa uji 23.600 ya. Jadi kalau mau entry mungkin jangan buru-buru dulu kalau masih merah untuk hari Selasa besok. Kalau kita cek untuk transaksinya UNTR ya, UNTR hari ini tanggal 23 Oktober net sell aslinya keluar 31,4 M, lumayan banyak. Kalau kita cek lebih detail lagi, UNTR hari ini tanggal 23 Oktober secara keseluruhan ya ini sih didistribusi oleh asing. AKRX BK ini kan broker-broker asing ya, jadi aslinya net sell. Untuk lokalnya sendiri juga ada yang jualan cukup banyak ya. Ini AKCC versi lokal juga jualan, yang nampung GR, XI, PD, RF, OD, YP. Jadi untuk saham UNTR ini kalau untuk trading kayaknya untuk saat ini jangan buru-buru masuk ya, takutnya masih turun lagi. Tapi kalau untuk invest sih ya kemungkinan sih tetap bagi dividen lumayan gede ini untuk saham UNTR, apalagi pendapatannya juga konsisten ya. Konsisten di atas. Di kuartal 1 naik cukup tinggi secara tahunan, di kuartal 2 emang turun sih secara kuartalan, cuma turunnya itu nggak signifikan banget ya. Secara tahunan turunnya itu nggak signifikan banget di kuartal 2 ya. Semoga aja di kuartal 3 ya masih bisa nyetak laba yang banyak supaya tahun depan itu bagi dividen lebih banyak lagi ya. Jadi kalau untuk masuk di saham UNTR ya emang ini untuk invest dividen sih, walaupun yieldnya 2,8%, DPR-nya juga cuma 11%, cuman selama masih profit, kemungkinan harganya juga masih akan bertahan ya. Jadi untuk saham UNTR ini ya seperti tadi, kalau masih merah bisa tunggu aja kalau mau masuk dengan jumlah yang banyak ya. Untuk supportnya, untuk level harga sini lumayan jauh, ada di 23.650. Kalau turun terus tunggu aja di arah sini. Oke, itu untuk saham UNTR. Lihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok ada kemungkinan masih turun. Kalaupun naik ya perhatikan sini apakah bisa breakout lagi atau enggak. Kalau belum bisa breakout kayaknya cenderung masih turun sih, apalagi kalau IHSG masih lesu. Oke, itu untuk saham UNTR. Untuk selanjutnya kita cek saham ASI yang hari ini turun lagi, ini cukup dalam ya. Untuk sekelas ASI 1,75%. Hati-hati kalau sampai besok jebol di bawah 5.550 ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham ASI tanggal 23 Oktober aslinya juga keluar net sell 39 M.
Kalau kita cek dari awal bulan ini juga ASI-nya cenderung keluar ya di saham ASII ini. Sekarang bulan Oktober, November, Desember ya, bentar lagi akhir tahun, nggak kerasa. Semoga aja window dressing tahun ini bisa terjadi ya, nggak seperti tahun kemarin. Untuk hari ini tanggal 23 untuk saham ASI ada yang distribusi ini BB versi asing net sell 118,6 M, selain BB untuk aslinya ZPYU. Kemudian yang nampung asing juga si AKCCBK. Jadi untuk saham ASI untuk transaksinya didominasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri ada LG yang jualan cukup banyak 27 M lebih. Jadi hari ini turun sih ya karena ada yang distribusi. Tapi aslinya ya masuk juga lumayan loh, ini AK, CC, BK. Jadi semoga aja besok yang bisa bertahan di atas itu ya 5.550. Perhatikan saya level ini kalau mau entry atau buat teman-teman yang mau entry nyicil mungkin di saham ASI kalau untuk invest ya. Jebol di bawah 55.50 kalau nggak mau cut loss ya berarti jangan buru-buru average down ya. Karena takutnya ya ini bisa nguji 5.200. Kalau kita cek sekilas untuk ASI sih kayaknya pendapatannya juga bertumbuh sih. Masih terus naik ya. Walaupun di kuartal 2 ini secara tahun di kuartal 2 kemarin secara tahunan turunnya juga lumayan dalam. Lihat aja nanti laporan kuartal 3 gimana. Semoga aja bagus dan harganya bisa naik. Untuk level harga saat ini PBV-nya 1,2 dengan ROE 18 ya, hitungannya sih nggak terlalu mahal ya. Apalagi untuk saham segede ASI. Oke, itu untuk saham ASI. Menurut saya sih masih ya ini semakin turun sebenarnya semakin menarik ya buat yang suka invest di saham-saham big cap. Oke, itu untuk saham ASI sih. Untuk besok perhatikan saya level ini 5.550, semoga nggak jebol ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham SMDR ya, saham transportasi yang harganya setelah jebol support kuatnya yang di 346 itu langsung terjun ya, walaupun ya ini turunnya candlenya merah-merah terus. Hari ini pun masih di minus 2,58%. Perlu hati-hati untuk saham SMDR kalau nggak ada sentimen yang bagus untuk saham ini bisa ke 218 ya. Ini setelah Fibonacci dan histori teknikalnya support kuatnya ada di area 200-an ya, 200-an ya, di area sini sih. Jadi ya walaupun tiap tahun bagi dividen tapi kalau nggak ada yang naikin ya, nggak ada vendor yang naikin ya, harganya turun. Apalagi untuk saham SMDR ini kan cukup didominasi oleh broker-broker retail ya, kalau nggak salah itu. Untuk hari ini tanggal 23 ASINya net buy sih 320 juta aja. Untuk nilai transaksinya juga nggak gede-gede banget ya. Ini untuk saham SMDR. Jadi buat teman-teman yang mau entry bisa dipertimbangkan lagi ya kalau mau masuk banyak di saham SMDR. Biasanya sih kalau retail banyak pegang itu badannya males sih buat naikin biasanya. Ini yang masuk lagi XL, CCNI ya, ini kita lihat sendiri. Banyak teman-teman kita yang pakai ya, semakin turun semakin diserok. Oh, ini malah dari tanggal 2 ya, untuk hari ini tanggal 23 yang masuk ya masih ini AK, BQ, GRXC ya. Tadi kalau kita cek dari awal bulan ya itu cenderung ya yang pegang yang nampung itu broker-broker retail sih. Jadi ya hati-hati aja sih kalau mau masuk buat invest, jangan buru-buru, apalagi ini trennya juga konfirmasi bearish ya, jebol 346 itu konfirmasi bearish. Oke, itu untuk saham SMDR. Semoga aja ada sentimen positif nanti gimana, atau buat teman-teman yang udah ada info SMDR kira-kira akan digoreng pakai isu apa lagi. Laporan bulanan beli saham perusahaan. Oh, ini sih bos SMDR beli
saham perusahaannya sendiri ya. Semoga aja ini jadi sentimen positif. Ya, tapi malah harganya turun nih. Jadi seperti itu ya untuk saham SMDR. Kalau mau entry ya sebenarnya nanggung ini sama aja mau nangkep pisau jatuh atau tunggu aja kalau ada tanda-tanda mau pullback ya. Ini hitungannya udah mau mendekati ini sih pucuk pas tanggal Maret 2022 ya. Jadi perhatikan saja level 290 mungkin kalau di area 290-an ada tanda-tanda mau pullback ya bisa dipertimbangkan ya. Kalau untuk trading ya biasanya sih setelah nyentuh area support secara historinya ada technical rebound biasanya sih seperti itu walaupun kalau trennya emang bearish habis itu turun lagi. Oke, itu untuk saham SMDR. Selanjutnya kita cek saham GIAA. Ini juga gagal mempertahankan posisinya di area 90-an turun ya, dan sehari ini pun minus 3% lebih ke level 79 ya, 3 poin. Untuk besok mungkin kalau masih turun tunggu aja di area support kuatnya 74 ya, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau kita cek untuk transaksinya GIAA hari ini tanggal 23 Oktober secara keseluruhan hitungannya sih ini ada yang maksudnya mengekor nggak beda jauh sih. YP net sell 1,7 M, YU net B 1 M lebih. Yang jadi market maker utamanya si YP ya, YP CC keduanya net sell. Kalau kita cek dari awal bulan ini yang pegang paling banyak untuk saham GIAA ini KI, cuman ini hitungannya sih malah didistribusi ya. Jadi untuk saham GIAA kalau untuk trading aman sih, tunggu di area supportnya ini 7475 ya. Kalau di area sini ada tanda-tanda mau pullback dan nickel rebound ya bisa dipertimbangkan buat entry. Tapi kalau nggak ada jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu ya, karena kita nggak tahu kapan ini mau naik. Kapan? Kalau kita cek untuk saham GIAA gimana? Apakah ada peningkatan? Targetkan laba. Untuk ya kuartal 2 sih profit ya, nggak minus lagi nih. Apakah ada isu mau rek isu? Ini rek isu sih. Rek isunya udah sih tahun lalu ya. RUPS tanggal 30 udah lewat. Jadi untuk saham GIAA ya ini sih tunggu aja di area support kalau misal besok masih dibuka merah. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.